Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi man la nabiyya ba'dah al-mab'uthi rahmatan likaffatil ummah hatta nakuna khaira ummah ittiba'an ala ma amara Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul fadilati wal karamah, fadilatil habaib al-a'izza, sibtin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhusul akhus ala habibina wa murabbi arwahina fadilatil karim ibn al-karim al-habib Abdurrahman ibn Habib Hashim Bara'abah, matta'ana Allahu bituli hayatihi wa ulumihi fid dharaini amin. Panjenenganipun para kiai, para ulama ingkang kathah rawuh, kalau saya sebutkan malah nggak jadi ngaji nanti. Saya sebut semuanya karena itu yang teristimewa khadimu hadzal ma'had, guru kita khadimu hadzal majlis, panjenenganipun guru kita yang kita cintai, kita muliakan, sahibul fadilah wal karamah, panjenenganipun Kiai Haji Abdul Rahim Syadzili, matta'anallahu bituli hayatihi wa ulumihi fid dharaini amin. Para hadirin lan hadirat, wau sampun dipun ngendikaaken bilih Malang sedang bersedih karena putra terbaiknya, ulama sepuhnya wafat hari ini. Tadi diterangkan oleh Pak Kiai, itu semuanya malah ada yang menjelaskan mautul alim, mautul alam. Kalau meninggal orang alim, meninggal alim minal ulama, itu alamatnya alam akan celaka, alam akan mati, alam akan rusak. Mengapa? Karena yang bisa membimbing masyarakat beriman dan bertakwa itu para ulama. Makanya kalau ada kiai meninggal, sedih, langit menangis, bumi menangis, tumbuh-tumbuhan menangis, karena susah cari gantinya. Kalau pejabat yang meninggal malah banyak yang senyum. Mengapa? Mau cepat gantiin. Kalau kiai yang meninggal dunia menangis semuanya, susah cari gantinya. Bukan itu saja, tetapi alamat alam akan rusak,
Sekarang banyak kiai saja sudah rusak. Di mana-mana musibah. Jakarta ini banjir gak karu-karuan. Karena gak ada masjid zikir Riyadul Jannah. Alhamdulillah banjir. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini ingat dengan sebuah peristiwa di mana suatu pagi pernah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad berdiri di atas gunung Safa memanggil umatnya, "Ta'alau ya ummati, ta'alau ya ummati, umatku, mari kita kumpul bareng-bareng di majlis maulid dan ta'lim Riyadul Jannah." Riyadul Jannah lagi gitu kira-kira ya, pokoknya diajak kumpul lah supaya mereka ajak zikir kepada Allah. Kumpul semuanya. Antara lain yang ikut kumpul karena semuanya pada datang, ada orang namanya Abdul Izzah. Dia ikut datang. Setelah datang dengarkan pidato Nabi. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah Muhammad, "Ya ummati, ara'aitum in akhbartukum annal aduwa mushibukum wa mumsikum afala tusaddiqunani?" Umatku, umatku yang datang semuanya di Bukit Gunung Safa, Rabbi mengatakan, kalau saya mengatakan bahwa azab mengintai kalian, musibah mengintai kalian, musuh kalian mengintai kalian pagi dan siang, percaya apa tidak? Semua bilang percaya. Kalau percaya, faqala, maka kemudian Nabi bersabda, "Inni lakum nadhir." Saya hari ini ingin memperingatkan kepada kalian semuanya terhadap bi'adzabin syadid, akan siksaan yang teramat dahsyat, siksaan yang teramat kuat, siksaan yang tidak bisa ditahan oleh kekuasaan, oleh harta, oleh keturunan, oleh apapun, semuanya tidak bisa. Dan itu sangat membahayakan bagi kalian yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Izzah angkat tangan, "Muhammad, alihada jama'atana." Apakah hanya untuk ini kami kumpulkan di tempat ini? Nabi, iya, karena ini akan menyelamatkan kalian semua. Jangan dikira majelis ini sederhana. Yang menyelamatkan Malang ini ya majelis ini, yang menyelamatkan Indonesia ini majelis ini. Makanya mestinya pejabat yang sadar turun ikut majelis ini mestinya. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Lah kok ketuhanan yang Maha Esa mau dihilangin agamanya, bagaimana coba? Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini terjadi di sekitar kita ini. Maka kalau Allah marah, Allah turunkan azab, itu sudah pantas. Di mana-mana turunkan itu musibah, 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 supaya kita sadar. Nggak sadar-sadar dihancurin nanti. Na'udzubillah min dzalik. Dan penyelamatnya adalah Riyadul Jannah. Alihada jama'tana ya Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Diajak masuk dalam Islam, diajak untuk beriman kepada Tuhanmu. Nabi mengatakan, "Naam, iya." Akhirnya Abu Lahab atau Abdul Izzah mengatakan kepada Nabi, "Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad." Setelah tabban laka ya Muhammad, kemudian dia nampaknya berpikir juga, karena Nabi Muhammad ternyata menjawab dengan bahasa yang lunak. Akhirnya dia bilang, "Muhammad, kalau saya masuk Islam, kira-kira saya dapat hadiah apa kira-kira?" Nabi Muhammad, ya apa yang diberikan kepada umat Islam akan diberikan kepada kau. Apakah tidak ada kelebihan yang lain? Tidak. Karena dalam Islam semua manusia itu sama. Yang membedakan hanya takwanya kepada Allah. Dengan mengejek Muhammad, dia bilang,
ya Muhammad, wallahi wal Uzza, demi Tuhan Izza dan Lata, wal Lata wal Uzza, saya tidak akan masuk agamamu Islam sampai anak kambing ini, Jiddah ini masuk Islam. Kalau anak kambing, ketepatan anak kambing lewat, kalau anak kambing ini bersaksi kau utusan Allah, saya masuk Islam ya Muhammad. Nabi kemudian pegang kambing tadi, ya Jiddah, anak kambing cempe, man ana, ditanya sama Nabi. Fatujibu bilisanin fasih, anak kambing ini atas mukjizat Allah menjawab dengan bahasa yang fasih. Ditanya, man ana ya Jiddah, saya ini siapa hai anak kambing? Dia jawab, Muhammad Rasulullah. Bisa ngomong anak kambing. Bayangkan coba, dengar itu Abu Lahab nggak percaya juga, malah kambingnya brengsek lo kambing ini, gara-gara lo gua jadi kehilangan alasan. Akhirnya dipegang itu apa namanya, ke anak kambingnya, dirobek-robek, dimatiin anak kambing itu. Malah menuduh Muhammad sebagai sahar, sebagai tukang santet, dianggap orang Banyuwangi aja. Nah, atas dua kalimat tabban laka ya Muhammad, yang kedua kambing, anak kambing yang memiliki kesaksian yang katanya masuk Islam tadi tidak masuk Islam, malah dimatiin kambingnya, maka turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Makanya Ibnu Mas'ud membacanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka. Jadi ini merupakan balasan dari ungkapan Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Yang kedua, kelakuannya malah dimatiin itu kambing yang memberikan kesaksian tadi. Maka turun ayat tabban laka ya Muhammad, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangan Abi Lahab, wa tab, dan betul-betul celaka Abi Lahab itu. Menurut sahabat Ibnu Abbas, mengapa dua tabbat diungkap oleh Allah? Ini isyaratan sesuai dengan kitab tafsir Jalalain, bahwa tabbat yada Abi Lahab itu yadinya bukan sekedar makna tangan biasa, tapi majazan, karena ada satu kalimat yang mengatakan yadullah fauqa aidihim, itu maknanya kekuasaan. Jadi dengan kekuasaan Abu Lahab malah menghalang-halangi Islam, malah menghalang-halangi perjuangan Rasulullah. Dan ternyata Abu Lahab di zaman Rasulullah juga ada Abu Lahab di zaman modern ini. Mengapa? Karena turun ayat berikutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah menjawab, hartamu wa ma kasab itu ay waladuka, anakmu. Mengapa? Kata sahabat Ibnu Abbas, karena Nabi pernah bersabda, inna atyaba ma kasabar rajul ma yaksibur rajul, inna atyaba ma yaksibur rajul minal halal wa inna kasbahu waladu. Kata Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya hasil pekerjaan rajul yang paling suci adalah hasil pekerjaannya, dan termasuk hasil pekerjaan anaknya itu kasab. Karena itu ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, itu artinya tidak mencukupi hartanya yang disiapkan untuk menghancurkan Islam, tidak mencukupi anaknya namanya Utaibah yang untuk direncanakan untuk menghancurkan Islam. Karena ternyata Utaibah akhirnya pergi ke Sam, di tengah jalan dimakan oleh harimau, mati dia. Makanya saya ingatkan pejabat-pejabat, jangan sampai punya niat untuk menghancurkan Islam, nanti hartanya dihabisi dengan musibah, anaknya dimatiin sama Allah, sak bininya sekalian. Wa mra'atuhu khamma latal khatab fi jidiha hablum mim masad. Ini memberikan peringatan kepada kita bahwa sampai kapanpun ada kelompok-kelompok Abu Lahab di zaman modern. Mereka terus akan mengganggu Islam, membonsai Islam, termasuk di Indonesia ini. Apalagi Islam Indonesia inilah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu menarik bagi masyarakat dunia. Di Eropa sana, di Amerika, banyak orang-orang yang masuk Islam
setelah mereka melihat perkembangan dan perilaku umat Islam di Indonesia, dan itu adalah umat Islam Nahdlatul Ulama, umat Islam yang samakah, yang toleransi besar. Inilah yang dikagumi oleh mereka, sebuah kekuatan yang dahsyat. Karena itu ada gangguan kelompok-kelompok keras, ada gangguan akidah kita diganggu oleh mereka, ada gangguan maulid diharam-haramin, Isra Mi'raj diharam-haramin. Bahkan ini rahasia, jangan ngomong-ngomong, sudah ada kelompok yang menginginkan agar undang-undang di DPR nanti, terutama masalah perkawinan, jangan atas dasar agama, karena mesti aturan Islam yang dipakai. Kalau aturan Islam itu diskriminatif. Mengapa? Karena yang dikawinkan cuma orang yang laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Yang laki-laki pengen kawin sama laki-laki nggak diakomodir, yang perempuan pengen kawin sama perempuan nggak diakomodir. Mereka sudah bikin kekuatan di DPR nanti, merancang undang-undang nanti tahun 2015. Kalau DPR kita nanti orang-orang yang tidak senang Islam, akan lahir undang-undang bahwa kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan harus disahkan oleh KUA. Setelah 2015 sudah ada undang-undangnya, rencana undangnya. Siapa yang mengesahkan? Hasil DPR 2015. Karena itu, mimbar yang terhormat ini, saya minta tolong nanti kalau kita milih anggota DPR, tolong dipilih yang ngerti Islam. Kalau perlu anggota DPR yang mencalonkan sumpah dulu mau berjuang Islam apa tidak. Kalau tidak, tidak usah dipilih. Kalau kasih uang terima, tapi nggak usah dipilih. Ini perlu saya jelaskan, bukan menjadikan majelis politik, tidak, tetapi ini perlu saya informasikan, karena kalau tidak, asar pengaruhnya nanti terhadap pondok pesantren. Sudah ada yang berbisik-bisik di kalangan parlemen, Pak. Itu ada yang bilang, mosok umat Islam itu azan pakai speaker, itu ganggu orang tidur. Nanti majelis seperti di tengah malam dia mengganggu orang tidur, dilarang, diatur undang-undang nanti. Kalau kita tidak punya kekuatan di DPR nanti, bahkan tidak mustahil ada undang-undang yang melarang umat Islam umroh. Karena apa? Itu memberikan devisa kepada negara orang lain. Tidak mustahil. Dan sekarang sudah mulai dites itu, dites guys. Seorang wakil gubernur sudah ngomong, tolong jangan dikasih, itu implikasinya luas itu Pak, jangan dikasih agama di situ. Kalau sudah berhasil KTP tidak ada agama, maka dia akan teriak, tidak perlu aturan agama dibikin sebagai landasan. Artinya Pancasila akan hilang, karena Pancasila itu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sisi lain, ini berita penting ini ya, berita penting. Di sisi lain, di dunia ini sekarang ada tiga kekuatan. Yang pertama kekuatan Wahabi. Kekuatan Wahabi ini sekarang didekati oleh Israel, dirangkul oleh Israel. Yang dua kekuatan Syiah, didekati Amerika, dirangkul Amerika. Dan yang tidak bisa didekati dua-duanya adalah kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sekarang Wahabi mengedarkan edaran. Saya tidak tahu di Malang sudah, tapi beberapa daerah. Saya kan orang suka keliling kemana-mana. Di Sumatera sudah mulai ada edaran dari kelompok Wahabi, umat Islam harus golput. Ini sebenarnya sebuah strategi. Kalau umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah golput, nanti yang jadi DPR mereka semuanya. Kalau mereka jadi DPR akan ada undang-undang dilarang maulid, dilarang barzanji, dilarang ziarah kubur. Itu kelakuan mereka. Maka sebentar lagi akan ada pemilu. Jangan golput, tapi jangan sembarang milih. Kalau kita milih seorang wakil yang tiba-tiba dia membuat undang-undang,
undang untuk merugikan umat Islam, dia yang berbuat, tapi yang milih juga akan ada dosanya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Tetapi hadirin dan hadirat sekalian yang mulia, ada kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan Majlis Riyadhul Jannah ini. Sejak zaman Rasulullah dulu, Allah sudah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan Islam lewat baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan kami Allah yang akan menjaganya. Kita berjuang, tapi bukan menentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Dengan apa? Dengan doa. Dan doa inna aqwad du'a, kata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kekuatan doa itu yang paling ampuh adalah doa yang diawali dengan solawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mengapa? Ada 3 kekuatan yang dahsyat melalui solawat itu. Yang pertama, kekuatan Allah. Setiap hari kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan memang Maha Besar Allah itu. Kita ini nggak ada apa-apanya. Dalam peta dunia yang kelihatan cuma Indonesia, Jawa Timur gak kelihatan, Malang gak kelihatan, kampung ini, kampung apa ini, Sumber Pasir gak kelihatan, apalagi lu nggak kelihatan. Padahal yang namanya planet ini, menurut analisa ilmu pengetahuan, ada 350 juta miliar planet seperti dunia ini. Ada satu planet bintang yang gedenya 100 kali lipat dari bumi ini, nongkrong di atas. Kalau itu ambruk, penyet kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Tapi kekuatan Allah itu ternyata juga masih disaingi oleh kekuatan yang dahsyat. Kata Allah, ketika Allah menciptakan bumi ini, begitu cepat larinya ditebarkan bumi ini, akhirnya Allah hentikan dengan gunung. Malaikat kaget melihat kekuatan gunung, kecepatan bumi yang begitu cepat dihentikan oleh gunung. Geleng-geleng kepala itu malaikat. Kata malaikat, subhanallah, ma aqwa hadzal makhluk. Begitu kuatnya, dahsyatnya makhluk ini. Kata Allah, masih ada yang lebih kuat dari itu, karena aku ciptakan makhluk namanya besi. Besi juga dahsyat, kuat. Geleng-geleng kepala, masih ada lagi lebih kuat. Apa itu? Angin. Masih ada yang lagi, api. Masih ada yang kuat lagi, air. Masih ada yang kuat lagi. Geleng-geleng malaikat, subhanallah, masih ada yang kuat lagi. Apa itu? Kalau umat baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad memberikan infak, tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, demikian ikhlas memberikan infak. Jangankan alam, kemarahan Allah bisa dihentikan dengan sodakoh yang ikhlas. Karena itu saya yakin majlis doa, majlis sodakoh yang disampaikan Kiai tadi, kita semuanya menginfak untuk teman-teman yang ada di Gunung Kelut, insya Allah Malang akan selamat, insya Allah Riyadhul Jannah akan selamat. Tapi terus ini dikembangkan. Tolong istrinya yang belum, suaminya yang belum, anaknya yang belum, kalau mau cari mantu, mantu yang mau wiritan. Kalau nggak mau wiritan, nggak usah jadi mantu. Mantu yang mau ke Riyadhul Jannah. Supaya apa? Supaya sumber keselamatan, sumber keberkahan. Amin ya Rabbal, kekuatan Allah. Yang kedua, ada kekuatan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu luar biasa. Bagaimana coba? Cuma ayat yang menerangkan tentang beliau hadir saja. Akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat yang menjelaskan tentang beliau
dilahirkan oleh Allah itu saja, itu punya kekuatan yang dahsyat. Dalam sebuah keterangan, sebuah tafsir menjelaskan, kalau ada umat Muhammad yang baca ayat ini sekali dalam sehari, malaikat Israel segan akan mendekati dia. Jadi kalau kita membaca ayat yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad ini sekali saja sehari, insya Allah nggak mati-mati. Karena apa? Malaikat Israel tidak mau dekat, segen. Lalu matinya bagaimana? Insya Allah pas hari itu lupa kita. Lupa, Israel langsung cepat gitu diambil Susan. Laqad ja'akum. Karena itu baca itu biasa. Bahkan Abu Bakar As-Shibli pernah sowan kepada Syekh Ali At-Taif di Baghdad. Dia masih anak muda bersama rombongan para ulama-ulama besar. Tapi tiba-tiba ulama yang terkenal wali min auliya ilah ini memanggil Abu Bakar As-Shibli yang ada di tengah. Ta'ali suaya. Saat dipanggil, dicium keningnya. Kiai-kiai lain, masai lain yang merasa lebih tua, merasa lebih senior daripada dia, agak iri. Tanya berbisik kepada Syekh Ali, ya Syekh, limadza taf'al hadza ala hadza? Kenapa kok engkau lakukan ini, kepada ini kok tidak pada yang lain? Kama qad fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad sa'altu fil manam. Seperti yang aku lakukan itulah aku pernah melihat Rasulullah di dalam mimpi, dalam tidurku. Tiba-tiba saya melihat Abu Bakar As-Shibli itu datang bersama rombongan orang, dan cuma dia yang dicium keningnya sama Nabi. Ketika Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah kok engkau cium keningnya orang ini? Aku tanya dalam mimpi itu. Maka Nabi menjawab, karena dia setiap ba'da sholat wajib selalu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azim. Ini kekuatan Nabi, kekuatan Allah sudah dasar, tambah kekuatan Rasulullah, kekuatan sholawat. Sholawat itu kasih sayang, rahmat. Kasih sayang itu kekuatan luar biasa. Karena itu saya yang cerita mengapa Al-Quran itu luar biasa, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipalsukan oleh orang-orang. Mengapa? Karena intinya Al-Quran itu waliyatalattaf, lemah lembut. Bismillahirrahmanirrahim, lipat ganda kasih sayang. Surah Yasin, pesan berdakwah dengan kasih sayang. Ada rahmat dan kasih sayang. Sholawat itu rahmat. Ibu-ibu itu lebih kuat dari bapak-bapak. Walaupun bapak gagah kumis melintang, lawan ibu geledak dia. Mengapa? Karena ibu itu ada rahim. Ada rahim. Bapak tidak ada rahim. Ada Rahman. Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman. Nggak ada rahim kita ini. Karena itu ibu lebih kuat. Ketika Nabi ditanya, apa kita amal perbuatan kunci surga kita? Ummuka, 3 kali ibumu baru bapakmu. Ada kasih sayang di dalamnya itu. Nah, karena itu mari setelah ini kita membiasakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sama sholawat kemarin saya ijazahkan sholawat Ahmad, sholawat yang keluar dari mulut baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dan ada sholawat yang lebih hebat lagi, namanya sholawat Jibril. Itu sholawat yang paling pendek, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya diberitahu Kiai Makhrus dulu, ini aurat wajibnya para wali-wali ini, sallallahu ala Muhammad. Luar biasa hebatnya. Saya pernah diijazai Kiai Tolkah dari Sidoarjo tahun 82. Kalau pengen haji suruh baca sholawat Masisiyah, sholawatnya panjang. Allahumma sholli ala ma min syaqatil asrar wa falaqatil anwar wa fi taqatil haqaiq wa tanazzalat ulumu adama
fa'ajazal khalaika wa lahu tadaratil fuhum falam yatrikum min nasabikum wa alaikum fariyadul malakut bizari jamali munikatu wa qiyadul jabal panjang sekali. Tapi ternyata sallallahu ala Muhammad lebih hebat dari yang panjang itu. Mengapa? Allah tahu kalau kita ini pemalas. Mari kasih yang pendek-pendek. Dan ini sholawat yang paling pendek, jangan dipendekin lagi. Sholmat jangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kita baca 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad sambil mohon, ya Allah, mudah-mudahan pemilu yang akan datang lahir wakil-wakil rakyat dan pemimpin Indonesia yang akan ngopani Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga Indonesia tetap dalam ridhamu ya Allah, Indonesia ridhamu ya Allah, dan Islam terus akan berkembang menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat berpisah, sampai jumpa pada episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.